Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Desi selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman kelas 4 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat diberi kenikmatan sampai hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Azahra Andini Putri dengan NIM 21101010148, program studi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan Kanker Serviks dengan Minat Ibu dalam Melakukan Pap smear di Kecamatan Depok. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu untuk pendahuluan. Untuk latar belakang yang dilakukan oleh peneliti, di sini kanker serviks itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang besar bagi wanita, karena kanker serviks ini merupakan penyakit yang menduduki peringkat kedua penyakit kanker yang menyerang wanita di seluruh dunia dan urutan pertama bagi perempuan di negara-negara berkembang. Menurut data dari WHO, hanya sekitar 57% wanita di dunia yang pernah melakukan pap smear. Angka ini masih jauh dari target WHO sebanyak 70% pada tahun 2030. Tingginya insiden kanker serviks di Indonesia itu disebabkan oleh salah satunya karena rendahnya kesadaran wanita untuk memeriksa diri dengan tes pap smear sebagai upaya deteksi dini kanker serviks. Menurut data yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan di Sleman, oleh Bapak Isa Darmawijaja, itu menyatakan bahwa lebih dari 92.000 warga Sleman mengidap kanker pada laporan tahun 2021. Data BPJS di Sleman itu juga menyebutkan beban pembiayaan perawatan kanker pada tahun 2021 menghabiskan kurang lebih sekitar 131,24 miliar. Nah, penyakit kanker yang termasuk yakni adalah kanker payudara, diikuti kanker serviks pada wanita, dan pada laki-laki yakni kanker paru-paru diikuti kanker kolorektal. Nah, jika pengetahuan dan minat ibu dalam melakukan pap smear masih rendah dan tidak segera ditangani, ini akan menjadi dampak negatif, antara lain tidak terdeteksinya kanker serviks secara dini, sehingga risiko kematian akibat kanker serviks. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan minat ibu dalam melakukan pap smear. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi minat ibu. Di sini kurangnya kesadaran dan akan pentingnya melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, hal ini umum disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk di Indonesia mengenai pap smear, kurangnya motivasi dalam melakukan pap smear, kerjasama lintas sektor yang masih kurang, dan juga fasilitas yang kurang memadai. Nah, pada penelitian terdahulu tentang tingkat pengetahuan kanker serviks dengan minat ibu dalam melakukan pap smear, di sini ditemukan hasil bahwa responden yang punya pengetahuan yang lebih baik itu minatnya jauh akan lebih tinggi dalam melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, untuk pemeriksaan pap smear sendiri itu adalah pemeriksaan yang penting dilakukan oleh wanita, terutama wanita yang sudah aktif secara seksual, dengan tujuan untuk mendeteksi kanker serviks secara dini. Nah, peran kita sebagai bidan itu memiliki peran penting dalam penanganan minat ibu dalam melakukan pap smear. Bidan bisa berperan sebagai pendidik, memberikan edukasi kepada ibu tentang pentingnya pemeriksaan pap smear. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanganan minat ibu, antara lain yaitu dari kebijakan Kementerian Kesehatan nomor 40 tahun 2018 tentang penanggulangan kanker leher rahim.
Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sleman, itu diantaranya pemberian imunisasi HPV untuk pencegahan kanker serviks bagi anak perempuan, melakukan pemeriksaan IVA secara gratis di seluruh puskesmas, baik melalui pelayanan rutin maupun skala massal, bekerja sama dengan YKI, Basnas PKK, dan juga perguruan tinggi dan bidan praktik mandiri. Oke. Untuk peneliti menemukan rumusan masalah, yaitu adakah hubungan minat ibu dalam melakukan pap smear berdasarkan pengetahuan kanker serviks di Kecamatan Depok. Tujuan yang diharapkan peneliti yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan kanker serviks dengan minat ibu dalam melakukan pap smear. Untuk manfaatnya, di sini terbagi yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu peneliti mengharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan pengetahuan kanker serviks dengan minat ibu dalam melakukan pap smear di Kecamatan Depok. Untuk ruang lingkup penelitian ini yaitu di bidang kesehatan reproduksi. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu permasalahan terkait angka kematian tertinggi kedua pada perempuan, yakni kanker serviks. Untuk cakupannya, mengenai pengamatan minat ibu dalam melakukan pap smear dengan penyebaran kuesioner terhadap pengetahuan dan minat ibu dalam melakukan pap smear di suatu organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah. Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam kurun waktu tertentu di Kecamatan Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan subjek yaitu wanita yang sudah menikah yang berusia 21 sampai 35 tahun serta memenuhi kriteria inklusi dan bersedia mengikuti penelitian. Untuk keaslian penelitian, di sini kita menggunakan 3 penelitian terdahulu. Dari keaslian penelitian di sini ditemukan hasil menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pengetahuan dengan minat untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Dan untuk yang memiliki pengetahuan yang kurang, itu juga akan mempengaruhi rendahnya minat ibu dalam melakukan pemeriksaan pap smear. Maka dari itu, peneliti akan melakukan pemeriksaan dan juga penelitian terkait pengetahuan terhadap minat dalam melakukan pemeriksaan pap smear di Kecamatan Depok. Selanjutnya, yaitu bab 2 untuk tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka di sini terkait konsep pengetahuan itu sendiri. Di sini ada definisi pengetahuan terhadap kanker serviks. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pap smear, rendahnya tingkat pendidikan, kemampuan petugas kesehatan dalam menyampaikan informasi pencegahan dini kanker serviks yang belum merata, faktor sosial dan ekonomi. Nah, untuk cara pengukuran, untuk peneliti yaitu menggunakan kuesioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Selanjutnya ada pembahasan terkait kanker serviks, penyebab kanker serviks, faktor risiko, gejala kanker serviks, pengobatan kanker serviks, pencegahan kanker serviks. Nah, untuk pencegahan kanker serviks di sini peneliti menggunakan metode pap smear. Karena di sini peneliti mengambil prinsip dan akurasi, di mana untuk pemeriksaan pap smear sendiri dia akan lebih spesifik dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk memantau perkembangan kondisi pasien. Nah, karena pap smear itu yang diperiksa adalah perubahan sel, yaitu untuk satuan terkecil dalam tubuh manusia, berupa
perubahan mikro yang belum kasat mata itu sudah bisa dideteksi dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya di sini juga ada pengertian pap smear dan tujuannya yaitu salah satunya untuk mendeteksi kanker serviks secara dini, dan kelebihan di sini efektif dan juga mudah untuk dilakukan dan tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, untuk wanita yang dianjurkan dalam pap smear ini yaitu untuk wanita berusia 21 sampai 60 tahun. Dan juga di sini ada untuk prosedurnya, prosedur pap smear yang telah ditulis oleh AHCC pada tahun 2022 dilakukan oleh dokter ataupun petugas kesehatan wanita. Nah, untuk hasil dari pap smear itu sendiri di sini ada menjadi dua kategori, yaitu normal apabila tidak ditemukan sel abnormal, dan selanjutnya yaitu abnormal jika ditemukan sel yang abnormal. Nah, sel-sel abnormal itu dapat berupa lesi prakanker, yaitu sel-sel yang menunjukkan perubahan yang dapat berkembang menjadi kanker, dan juga kanker serviks, yaitu sel-sel yang sudah menjadi kanker. Jika hasil pemeriksaan pap smear itu menunjukkan adanya sel abnormal, maka dokter dan petugas kesehatan akan menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti kolposkopi atau biopsi. Selanjutnya di sini kita juga membahas terkait variabel terikat. Variabel terikat yang saya gunakan yaitu adalah minat ibu dalam melakukan pemeriksaan pap smear. Di sini saya peneliti membahas faktor yang mempengaruhi minat ibu. Ada faktor internal yaitu pengetahuan, pendidikan, persepsi resiko, dan juga motivasi. Selanjutnya untuk faktor eksternalnya yaitu ada dukungan suami, fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, eh, selanjutnya untuk poin nomor 7 yaitu hubungan pengetahuan kanker serviks dengan minat ibu dalam melakukan pemeriksaan pap smear. Seperti yang sudah diteliti oleh Kudarti dan Teresia menunjukkan bahwa pengetahuan kanker serviks memiliki hubungan yang signifikan dengan minat ibu dalam melakukan pemeriksaan pap smear. Karena ibu yang pengetahuan kanker serviksnya baik memiliki minat yang lebih tinggi untuk melakukan pemeriksaan pap smear dibandingkan ibu dengan pengetahuan kanker serviks yang kurang baik. Selanjutnya yaitu ada kajian Islami yang diriwayatkan oleh Muslim Tirmidzi dan Amr bin Maimun yang berbunyi, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan masa kekayaanmu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Nah, dalam hadis tersebut, yaitu dapat kita simpulkan juga bahwa dalam hadis ini menjelaskan bahwa masa kesehatan itu dapat dilakukan secara upaya. Salah satunya itu untuk mendeteksi dini kanker serviks dengan metode menggunakan pemeriksaan pap smear. Nah, untuk kerangka teori di sini saya menggunakan predisposing faktor. Untuk predisposing faktor yaitu adalah faktor pendukung, di mana di sini untuk faktor pendukung meliputi faktor pendukung untuk predisposing faktor yaitu meliputi karakteristik individu itu sendiri dari pengetahuan dan pendidikan. Di sini saya akan meneliti pengetahuan dan juga pendidikan responden. Kemudian di sini setelah itu ada enabling factor, yaitu adalah faktor pendukung, di mana fasilitas pelayanan kesehatan dan juga keahlian dan keterampilan. Dan terakhir yaitu faktor yang menguatkan ataupun yang melemahkan, yaitu dari dukungan suami, teman sebaya, dan juga petugas kesehatan. Di mana nanti ketika kita sudah meneliti pengetahuan dan juga pendidikan yang rendah maupun yang tinggi itu dihasilkan yaitu minat ibu dalam pemeriksaan pap smear, di mana jika ibu itu minat untuk melakukan pemeriksaan pap smear yaitu akan menjadikan minat ini sebagai upaya untuk mendeteksi dini terjadinya kanker serviks, mengatasi kejadian kanker serviks yang telah terjadi, dan menurunkan angka kematian ibu.
Nah, bila ibu yang tidak minat dalam melakukan pemeriksaan pap smear, di sini ada keterlambatan deteksi penyakit kanker serviks dan juga peningkatan risiko komplikasi pada penyakit kanker serviks itu sendiri. Nah, untuk analisa konsep di sini saya melakukan variabel independen, variabel bebas saya yaitu pengetahuan kanker serviks dan variabel dependen, variabel terikat saya yaitu minat ibu dalam melakukan pemeriksaan pap smear. Hipotesis yang peneliti gunakan untuk HA ada hubungan antara pengetahuan kanker serviks dengan minat ibu dalam melakukan pap smear dan H0 tidak ada hubungan antara pengetahuan kanker serviks dengan minat ibu dalam melakukan pap smear. Untuk bab 3, metodologi penelitian yang digunakan peneliti yaitu dengan pendekatan analitik cross-sectional study dengan cara pendekatan dan pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point time approach. Untuk pengumpulan data untuk jenis penelitian ini, baik untuk variabel bebas maupun variabel terikat dilakukan secara bersama sekaligus. Untuk analisis data bivariat akan menggunakan uji Spearman rank. Baik, untuk definisi operasional, di sini untuk yang pengetahuan, untuk yang variabel bebas pengetahuan kanker serviks diukur menggunakan kuesioner pengetahuan tentang kanker serviks dengan hasil ukur dengan skor baik skor 2 cukup skor 1 dan kurang skor 3 dengan skala ordinal. Dan untuk variabel terikat, yaitu minat ibu dalam melakukan pap smear, diukur menggunakan kuesioner minat pemeriksaan pap smear. Dengan hasil ukur 1 sangat berminat skor 3, berminat skor 2, cukup berminat skor 1, dan tidak berminat skor 0 dengan skala ordinal. Untuk populasi dan sampel, untuk populasi ini seluruh wanita usia subur yang sudah menikah di Kecamatan Depok yang berjumlah 150 dan untuk sampelnya yaitu yang mewakili populasi yaitu sebanyak 109 sebagai responden penelitian karena sampel dalam penelitian ini adalah kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusi di sini tercatat sebagai warga Kecamatan Depok, wanita usia subur yang sudah menikah, yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, dapat berkomunikasi dengan baik, wanita usia subur yang bersedia menjadi responden dan menandatangani informed consent. Dan untuk kriteria eksklusinya di sini, wanita usia subur yang belum menikah, tidak bisa membaca dan menulis maupun menopause. Untuk alat yang dan metode yang digunakan, di sini ada kuesioner, laptop, handphone. Untuk metodenya itu menggunakan data primer, yaitu data pengetahuan kanker serviks dan pendidikan yang dinyatakan melalui kuesioner dan juga data minat ibu ya dalam melakukan pemeriksaan pap smear. Untuk metode pengolahan data di sini ada editing data, coding, entry data, cleaning, dan tabulating. Selanjutnya yaitu analisa data. Untuk analisa data dengan cara analisa univariat yaitu menganalisis satu variabel yang bertujuan untuk memahami karakteristik dari masing-masing variabel yang diteliti. Kemudian analisis bivariat. Analisis bivariat yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode uji Spearman rank karena kedua variabel yang peneliti gunakan berskala ordinal. Baik, untuk etika penelitian yaitu menghormati dan menghargai subjek dan bermanfaat bagi subjek penelitian, tidak membahayakan subjek penelitian, dan terhindar dari plagiarisme. Untuk rencana jalannya penelitian, di sini melakukan studi. Di sini ada tahap perencanaannya, tahap pelaksanaan, dan juga tahap akhir. Nah, untuk time schedule, untuk waktu kegiatan penyusunan proposal dimulai pada bulan Oktober di minggu ketiga. Selanjutnya seminar proposal Januari, untuk revisi proposal di Januari minggu ketiga dan keempat, ethical clearance dari Februari, uji validitas dan reliabilitas akhir Februari sampai minggu pertama bulan Maret, pelaksanaan penelitian, penyusunan laporan peneliti, ujian hasil revisi, dan pengumpulan hasil di bulan Juni. Baik, ini adalah
daftar pustaka yang peneliti gunakan,